Pernah kepikiran nggak kenapa sih peradaban-peradaban hebat kayak Maya atau Viking di Greenland itu bisa tiba-tiba lenyap, hilang gitu aja, ninggalin reruntuhan yang keren banget. Nah, kali ini kita bakal bedah bukunya Jared Diamond, Collapse, buat cari jawabannya. Kenapa ada masyarakat yang sukses, tapi ada juga yang seolah-olah sengaja milih jalan kehancuran. Oke, kita mulai dari sebuah perbandingan yang menarik ya. Coba bayangin dua peternakan. Yang satu peternakan House di Montana, Amerika. Modern, sukses, lumbungnya canggih, dan masyarakat di sekitarnya terus tumbuh. Terus kita lihat yang satunya lagi, peternakan Gardar di Greenland, peninggalan bangsa Viking. Dulu, ini peternakan terbesar di wilayahnya loh. Tapi sekarang, cuma sisa-sisa reruntuhan batu, udah ditinggalin lebih dari 500 tahun. Dan masyarakatnya hilang sama sekali. Padahal ya kalau dipikir-pikir, dua peternakan ini tuh mirip banget loh dalam banyak hal, ukurannya, teknologi di zaman mereka, bahkan pemandangan alamnya. Nah, ini kan jadi pertanyaan besar, kok bisa yang satu maju pesat, sementara yang satunya lagi lenyap tak berbekas? Inilah misteri utamanya yang akan kita coba bongkar bareng-bareng. Nah, buat ngejawab pertanyaan tadi, kita butuh semacam alat investigasi, kan? Tenang aja, Jared Diamond udah nyiapin kerangka kerjanya nih buat kita membedah apa sih sebetulnya penyebab sebuah peradaban bisa runtuh. Jadi, menurut Diamond, ada 5 faktor utama yang saling berhubungan. Pertama, kerusakan lingkungan. Kedua, perubahan iklim. Ketiga, adanya musuh atau tetangga yang nggak bersahabat. Keempat, kehilangan partner dagang. Dan yang kelima, ini yang paling penting nih, gimana cara masyarakat itu sendiri merespon semua masalah yang datang. Tapi, sebentar, apa sih maksudnya keruntuhan itu? Menurut Diamond, ini bukan sekedar kemunduran biasa ya, ini tuh soal penurunan populasi yang drastis banget, dan juga menurunnya kompleksitas politik, ekonomi, dan sosialnya. Kejadiannya di area yang luas dan dalam waktu yang lama, jadi intinya ini kejadian yang super ekstrim. Oke, jadi kelima poin tadi itu menjelaskan apa yang terjadi ya, faktor-faktor dari luar dan dalam yang bikin sebuah masyarakat tertekan. Tapi ada misteri yang lebih dalam lagi, dan ini yang paling relevan buat kita sekarang. Kenapa mereka membiarkan itu semua terjadi? Nah, disinilah pembahasannya jadi makin seru, karena ternyata ini bukan lagi soal lingkungan atau iklim aja, tapi udah masuk ke ranah psikologi. Tentang kenapa sih manusia sering banget ngambil keputusan yang buruk. Diamond punya satu pertanyaan keren banget buat menggambarkan teka-teki ini. Dia nanya, kira-kira apa ya yang diomongin orang Pulau Paskah pas dia nebang pohon palem terakhir di pulaunya? Apa dia teriak, yang penting kerjaan bukan pohon? Atau mungkin, tenang nanti juga ada teknologi yang nyelamatin kita. Pertanyaan ini benar-benar bikin kita mikir, apa sih yang ada di kepala orang-orang yang membuat pilihan yang jelas-jelas menghancurkan diri mereka sendiri? Ternyata menurut Diamond ada semacam peta jalan menuju kegagalan. Ada 3 langkahnya. Pertama, masyarakat itu gagal sadar kalau ada masalah. Kenapa? Karena masalahnya datang pelan-pelan, nyamar jadi kayak naik turun biasa aja. Kedua, ada konflik kepentingan. Ini nih, para elitnya bikin keputusan yang untungin mereka doang buat jangka pendek, tapi ngerugiin banyak orang. Dan yang ketiga, masyarakatnya terlalu kekeh sama nilai-nilai lama mereka, yang ternyata malah jadi bencana pas kondisinya udah berubah. Coba deh kita dalemin lagi soal konflik kepentingan ini. Gini, para elit itu seringnya nggak ngerasain langsung akibat dari keputusan mereka. Ibaratnya, mereka tinggal di hulu sungai, sementara yang kena polusinya itu yang di hilir. Jadi, buat mereka, keputusan itu rasional kok buat keuntungan jangka pendek mereka. Nah, yang jadi korban siapa? Ya masyarakat luas yang harus nanggung akibatnya. Ini dinamika yang bahaya banget kan? Dulu ya, kalau kita ngomongin peradaban kayak Viking di Greenland atau bangsa Maya, pas mereka runtuh, dampaknya ya cuma di sekitar wilayah mereka aja. Mereka runtuh sendirian, terisolasi gitu. Tapi, sekarang ceritanya beda banget. Aturan mainnya udah berubah total. Dan inilah bagian paling penting dari argumen Diamond. Sekarang kita semua hidup di dunia yang saling nyambung. Poin utamanya apa? Sekarang ini udah nggak ada lagi yang namanya tempat lain. Nggak ada tempat buat kabur. Kita nggak bisa lagi nutup mata atau pura-pura nggak tahu sama masalah yang terjadi di ujung dunia sekalipun. Coba deh pikirin, kita ini semua hidup dalam satu sistem global yang sama. Kalau ada krisis ekonomi di satu negara, pasar saham seluruh dunia bisa goyang. Polusi dari satu benua, yang kena hujan asam malah benua lain. Satu negara runtuh, gelombang pengungsinya bisa nyampe kemana-mana dan ngaruh ke semua orang.
Nih, contoh konkretnya ya. Tiongkok aja yang penduduknya 1/5 dari total penduduk dunia itu udah nyumbang 12% emisi CO2 global. Sekarang bayangin, gimana kalau standar hidup mereka semua udah kayak negara-negara maju? Wah, dampaknya bakal kerasa di seluruh planet. Ini jelas bukan lagi masalah satu negara doang. Jadi, kalau risikonya sekarang jauh lebih besar dari dulu, dan sekali runtuh dampaknya bisa global bukan lagi lokal, apa masih ada harapan buat kita? Untungnya, menurut Diamond, jawabannya iya. Harapan itu masih ada. Dan solusinya ada di sini. Kita bisa dan harus belajar dari sejarah. Kita punya satu keuntungan yang luar biasa, yang nggak dimiliki peradaban manapun di masa lalu. Dulu mereka nggak tahu nasib peradaban lain, sekarang kita punya buku sejarah. Dulu pengalaman mereka terbatas, sekarang kita punya citra satelit yang bisa nunjukin pola global. Dulu mereka menghadapi masalah sendirian, sekarang kita bisa lihat langsung gimana tindakan kita di sini ngaruh ke seluruh dunia. Semua pengetahuan ini, semua data ini, ngasih kita sesuatu yang super berharga, yang nggak pernah dimiliki peradaban manapun sebelumnya, yaitu sebuah pilihan. Kita nggak harus ngulangin kesalahan yang sama, kita bisa memilih jalan yang berbeda. Dan ini membawa kita ke pertanyaan penutup. Kita ini generasi pertama yang benar-benar punya kemampuan untuk belajar dari reruntuhan masa lalu secara sistematis. Kita punya ilmunya, kita punya datanya. Pertanyaannya sekarang simple, mau nggak kita belajar? Karena pilihannya pada akhirnya ada di tangan kita semua.